Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 339. Mari kita atasi dulu. Duduk di ruang konferensi, Xing Feiwu meletakkan tangannya di atas kaki. Ekspresinya semakin gugup. Henry duduk di sebelahnya. Awalnya dia tidak gugup, tetapi melihat penampilannya, dia hanya bisa berpura-pura gugup. Pada dasarnya aku sudah memahami situasimu. Bagaimana menurutmu, kamu bisa memberitahuku secara langsung? Junze bertanya sambil tersenyum. Sekretaris, ide kami sangat sederhana. Kami tidak ingin pindah dari gunung. Kami ingin terus tinggal di sana. Xing Feiwu menyeka keringat di dahinya dan berkata, Kepala Desa Xing, saya baru saja membaca laporan tentang tempat Anda. Memang tidak layak untuk ditinggali. Negara sekarang memiliki kebijakan. Anda dapat pindah secara keseluruhan. Mengenai masalah perumahan dan tempat tinggal Anda, pemerintah akan menyelesaikannya untuk Anda. Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Reaksi pertama Junze terhadap desa Xiahe adalah bahwa desa itu tidak dapat dihuni dan dia ingin memindahkan mereka semua. Sekretaris, kami menerima keinginan Anda. Tetapi kami telah tinggal di sana selama beberapa generasi dan orang-orang di kota memandang rendah kami. Jika kami keluar, kami mungkin akan diintimidasi dengan buruk. Jadi kami memutuskan untuk tidak pindah. Dikatakan. Junze dan Jianglin saling memandang, merasa sedikit tertekan. Apakah ada reporter bertubuh besar yang duduk di depan saya? Mari kita kesampingkan masalah relokasi dulu. Siapa yang menunjukkan dokumen itu? Junze menduga mereka mungkin takut ditipu, jadi mereka tidak mau keluar. Jadi dia bertanya dengan maksud untuk membangun kekuasaan. Wang Kegang, wakil wali kota Kota Bandung kami, yang meminta direktur kantor Sayijun untuk membukanya. Xing Feiwu mengingat sikap buruk kedua orang tersebut pada saat itu. Dan sekarang dia memiliki kepercayaan diri untuk menunjukkannya begitu saja. Hakim daerah Jianglin, segera hubungi Bao Kuanfu dari kota Bandung dan minta dia untuk ke sini. Wali kota dan wakil wali kota, dan direktur kantor untuk tiba di sini dalam waktu setengah jam, kata Junze dengan suara dingin, sudah memiliki niat membunuh. Saya akan segera memberi tahu Anda. Setelah Jianglin selesai berbicara, dia segera berdiri dan berjalan keluar. Setengah jam berlalu dengan cepat, ada ketukan di pintu ruang konferensi, dan 4 orang masuk. Yang di depan adalah pria pendek gemuk dengan kepala gemuk dan telinga besar, seperti melon musim dingin pendek. Yang kedua adalah pria bertubuh sedang, sedikit lebih tinggi dan lebih kurus dari yang sebelumnya, tebal di satu sisi dan seperti ember di sisi lain. Yang ketiga adalah pria jangkung kurus berkacamata. Matanya bergerak-gerak sejak memasuki ruangan, seolah-olah sedang mengamati. Seluruh tubuhnya menunjukkan kecerdasan, namun kesan yang diberikannya malah lebih buruk. Diikuti pada akhirnya adalah seorang pemuda berusia kurang dari 30 tahun, dengan senyuman di wajahnya, seolah-olah dia ada di sini untuk menunggu hadiah. Henry melihat ekspresi keempat orang itu dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Orang-orang yang masuk jelas tidak menyangka bahwa Xing Feiwu dan Henry akan ada di sini. Meskipun mereka tidak mengenal Henry, mereka dapat menebak dari pakaian mereka bahwa mereka berasal dari desa Xiahe. Jika tidak,
tidak akan ada orang miskin seperti itu. Sekretaris Junze, Hakim Daerah Jianglin, halo. Bao Kuanfu, apakah kamu kenal keduanya? Junze bertanya sambil menunjuk ke arah Xing Feiwu dan Henry. Kenali, Bao Kuanfu hendak mengatakan, kenali, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mengatakannya? Kota Bandung dikenal sebagai kota terkaya di Kabupaten Bandung, dan berupaya keras untuk menjadi salah satu dari 100 kota teratas di Jawa. Sekarang jika kita saling mengenal, akan ada masalah yang tak ada habisnya selanjutnya. Jika saya tidak mengatakan apa-apa, bisakah kedua hakim daerah memaafkan saya? Bao Kuanfu sedikit gelisah, dan keringat mulai muncul di dahinya. Reaksi Bao Kuanfu semuanya terlihat di mata Junze, dan dia semakin percaya kata-kata Xing Feiwu adalah kenyataan. Dia mendengus dingin dan tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia bertanya, siapakah wakil wali kota Wang Kegang? Halo, Sekretaris Junze, saya Wang Kegang, wakil wali kota. Pria jangkung dan kurus itu berdiri dan berkata, apakah kamu mengenal dua orang di depanmu? Junze terus bertanya. Saya tidak berani memastikan. Penglihatan saya tidak terlalu bagus. Wang Kegang meletakkan tangannya di atas kacamatanya dan berkata tanpa malu-malu mencari alasannya. Kalau begitu pergi dan lihat. Junze marah karena kelicikannya. Wang Kegang tidak pernah berpikir bahwa Junze akan memberikan perintah seperti itu. Dia hanya bisa gigit jari dan pergi ke sana dan mulai melihat ke arah Xing Feiwu dengan hati-hati. Daripada melihat lebih dekat, lebih baik mengatakan bahwa itu memperingatkan Xing Feiwu dengan matanya, menyuruhnya untuk tidak berbicara omong kosong. Tentu saja, alasan mendasarnya adalah Wang Kegang mengira Xing Feiwu tetaplah orang yang sama yang tidak berani kentut dalam waktu lama. Kamu berasal dari desa mana? Wang Kegang merasa peringatan itu sudah cukup dan bertanya. Kami telah bertemu dengan kepala desa-desa Siahe, Xing Feiwu, lebih dari sekali. Xing Feiwu berdiri tegak dan berkata dengan kepala terangkat tinggi. Wang Kegang hampir muntah darah. Sial, dia tidak ingin main-main lagi. Dulu, ketika dia melihat bahwa dia begitu patuh, dia bahkan tidak berani mengatakan apapun, tetapi sekarang dia mengatakannya dengan sangat percaya diri. Apakah kamu yakin kamu adalah Xing Feiwu, kepala desa Siahe? Apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Wang Kegang bertanya lagi, yang sebenarnya merupakan peringatan lain. Benar, ini aku. Baru sebulan yang lalu, kamu meneleponku dan memintaku untuk menandatangani perjanjian denganmu. Desa kita tidak akan lagi dikelola di masa depan, dan kamu juga bertanya kepada direktur kantor di depan pintu, Saiyijun, untuk menutupi aku masih memiliki segelnya. Xing Feiwu tidak takut, tetapi mulai mengambil inisiatif untuk menyerang. Kamu, Wang Kegang menunjuk ke arah Xing Feiwu. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Tetapi keringat mulai muncul di dahinya. Junze melihat semuanya dengan jelas dan sangat marah karena mereka masih mengancam dan mengintimidasinya sampai sekarang. Bao Kuanfu, Duan Yong, dan Wang Kegang, apakah kalian bertiga berbicara sendiri atau haruskah aku mengajak kalian minum teh dan berbicara perlahan? Ketika ketiga orang itu mendengar ini, tubuh mereka tiba-tiba mulai tersentak, dan mereka saling memandang, tidak tahu bagaimana menjelaskannya.
Baca sendiri laporan ini, Junze melihat ketiga orang itu masih beruntung. Maka dia menyerahkan laporan Guan Bitong ke tangan Bao Kuanfu. Bao Kuanfu mengambil laporan itu dan menjatuhkan diri ke tanah ketika dia melihat judul, "Kami hanya ingin bertahan hidup." Sosok itu, si gemuk itu, duduk di tanah. Aku merasakan tanah bergetar beberapa kali. Reaksi Bao Kuanfu benar-benar mengecewakan Junze. Tampaknya kejadian ini tidak hanya benar, tetapi juga sepenuhnya benar. Dia menyalahkan dirinya sendiri, dan dia juga menyalahkan bawahannya karena menipu dia dan berani menghapus desa dari peta. Keberanian semacam ini adalah sesuatu yang bahkan dia, sekretaris komite partai daerah, tidak dapat melakukannya. Melihat Guan Bitong, dia merasa lebih bersyukur. Jika dia tidak memberitahunya sebelumnya, saya mungkin akan dipecat. Setelah memikirkan hal ini, dia menjadi lebih bertekad untuk membantu Xia Hechun. Lupakan saja, kalian berempat tidak perlu bicara lagi. Cari orang yang perlu bicara. Junze langsung menelepon setelah mengatakan itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 8 orang berjas dan berdasi datang. 2 dari mereka berpegangan tangan satu sama lain. Keempat orang itu sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak, jadi mereka pergi dengan patuh. Namun, satu-satunya hal yang mereka tidak tahu adalah beraninya Xing Feiwu melakukan ini. Bab 340 Kami hanya menginginkan gunung. Henry melihat penanganan tegas Junze dan memiliki kesan yang baik terhadap sekretaris partai daerah. Xing Feiwu tidak pernah berani membayangkan bahwa orang-orang seperti Bao Kuanfu dan orang lain yang berada di luar jangkauannya di masa lalu sekarang dapat dibawa pergi dengan mudah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan ketika dia melihat Bao Kuanfu dan Duan Yong pergi, celananya sudah ada basah. Junze adalah orang yang paling marah saat ini. Demi promosi dan kinerja politik, para pejabat sangat tidak tahu malu sehingga tidak ada toleransi untuk hal semacam ini. Kepala Desa Sing, saya minta maaf kepada Anda. Itu karena kami tidak tegas dalam mengatur pejabat, itulah mengapa hal seperti ini terjadi. Setelah Junze selesai berbicara, ada permintaan maaf yang mendalam di matanya. Kepala Desa Sing, sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab yang sama ketika hal seperti ini terjadi, dan saya juga ingin meminta maaf kepada Anda. Jianglin berdiri dan membungkuk sedikit kepada Xing Feiwu. Ketika dia melihat gambar-gambar di laporan, hatinya berdarah. Dia benar-benar tidak percaya bahwa di Kabupaten Bandung, masih banyak orang miskin yang tinggal di desa-desa pegunungan di daerah miskin tugas, dan bahkan lebih memalukan. Sekretaris, Hakim Daerah, atas nama seluruh desa, terima kasih. Xing Feiwu berdiri dengan suara tercekat dan membungkuk dalam-dalam kepada kedua orang itu. Tuan, itu adalah bom yang tidak terlihat, dan pena reporter dapat membawa Anda ke surga atau bahkan ke neraka. Xing Feiwu berdiri tegak, memandang Junze dan Jianglin, dan berkata sambil tersenyum masam, kami hanya ingin tinggal di sana. Kami hanya ingin pegunungan di sana. Oh, Junze tercengang. Kepala Desa Sing, sulit menjadi kaya di sana. Menurut kebijakan, Anda harus pindah, kata Kepala Daerah Jianglin dengan ekspresi malu di wajahnya. Xing Feiwu sedikit bingung ketika mendengar kebijakan tersebut. Tiba-tiba sebuah suara mencapai telinganya.
Beritahu mereka bahwa negara ini sekarang sedang mempromosikan budaya tradisional. Penduduk desa Siahe telah tinggal di sana selama lebih dari 2000 tahun. Warisan sejarah dan budaya yang kaya perlu dilindungi dan dipelihara. Anda ingin menjadi pembela budaya. Meskipun Sing Feiwu tahu bahwa Henry memberitahunya secara diam-diam, dia sangat terkejut saat melihat wajah Henry yang tanpa ekspresi dan mulutnya tidak bergerak. Dia dengan enggan mengumpulkan pikirannya, memandang Junze dan Jianglin, dan mengulangi apa yang dikatakan Henry. Mereka berdua tercengang. Mereka tidak tahu bahwa desa Siahe memiliki sejarah yang panjang, dan mereka tidak menyangka bahwa Sing Feiwu dan yang lainnya akan memiliki ketekunan seperti itu. Kepala Desa Sing, kami menghargai dan bahkan mengagumi Anda karena memiliki sentimen seperti itu. Namun, dalam lingkungan ini, keberadaan Anda membuat kami tidak mungkin menghadapi sesama penduduk desa. Junze menghela nafas dan berkata, "Sekretaris, nenek moyang kita mempunyai ajaran leluhur yang mengharuskan kita untuk tidak pernah meninggalkan desa kita sampai orang terakhir menghilang. Jika kita terpaksa pindah, maka kita hanya bisa membakar desa, membakar diri kita sendiri, dan bersembunyi. Saya minta maaf kepada leluhur saya." Kata-kata Henry baru saja membangunkan Sing Feiwu dan dia mengatakan ini setengah benar. Berkata dengan wajah cemas, "Hakim daerah, saya mengerti apa yang Anda katakan. Jadi kami hanya ingin menyewa gunung dan mengandalkan kerja keras kami untuk mencari nafkah. Selama gunung itu diberikan kepada kami berjanji untuk mengentaskan kemiskinan di dalam 3 tahun dan berjanji tidak akan pernah menambahkan apapun ke pemerintahan." Masalah Sing Feiwu berkata dengan sangat tegas. Diberantas dari kemiskinan dalam 3 tahun, Junze dan Jianglin terkejut. Dang dang dang, ada ketukan di pintu di luar. "Masuk," teriak Junze keras. Pintu terbuka, dan seorang wanita masuk. Dia tersenyum pada Junze dan berkata, "Sekretaris Junze, ini waktunya makan siang. Sekretaris Meng akan pergi ke restoran." Junze dan Jianglin tiba-tiba berdiri dan hendak keluar. "Sekretaris, hakim daerah, menurut Anda bagaimana masalah ini harus ditangani?" Sing Feiwu terus bertanya. Junze merasa pusing saat memikirkan pekerjaan inspeksi Mang Dede. Dia menoleh ke arah Jianglin dan berkata, "Segera hubungi Biro Kehutanan dan minta mereka melakukan sesuatu yang istimewa dan menyewakan gunung-gunung itu kepada mereka. Adapun waktunya, akan sesuai dengan kebijakan. Biaya sewa akan gratis bertanggung jawab dan akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan di desa Siahe." Le Jun setelah Ze selesai berbicara, dia bergegas keluar. Ketika Henry mendengar ini, dia sangat gembira. Ini adalah waktu yang baik dan kebetulan untuk mengejar ketinggalan. Sing Feiwu tidak menyangka masalah ini akan terbalik karena ketukan di pintu. Bahkan Guan Bitong diam-diam menghela nafas bahwa mereka sangat beruntung. Jianglin secara pribadi menelepon Direktur Biro Kehutanan. Hakim daerah menelepon dan meminta Sekretaris Komite Partai Daerah menangani masalah khusus. Siapa yang tidak mendengarkan? Direktur Biro Kehutanan secara pribadi membawa orang-orang dari berbagai departemen dan datang untuk menanganinya prosedur secara langsung. Setelah mereka tiba dan memahami situasi secara umum, mereka memikirkan kemiskinan di sana yang dikelilingi pegunungan. Mereka mengira pegunungan itu sudah ada selama ribuan tahun dan tidak ada artinya bagi pembangunan.
Daerah yang berpusat di pegunungan itu berjarak 200 km panjang dari timur ke barat dan lebar 50 km dari utara ke selatan. Seluruh wilayah disewakan kepada Desa Siahe, dan masa sewa adalah 70 tahun. Atas permintaan Sing Feiwu, kontrak tersebut memuat kalimat ini, selama masih ada penduduk desa di Desa Siahe, gunung ini akan terus disewakan kepada Desa Siahe. Sebagai imbalannya, Desa Siahe harus membayar sewa kepada pemerintah Kabupaten Bandung setelah keluar dari kemiskinan dan menjadi kaya. Saat menandatangani kontrak ini, orang-orang dari Biro Kehutanan, di satu sisi, mengikuti instruksi sekretaris dan hakim daerah, dan di sisi lain, mereka bersimpati terhadap kemiskinan di Desa Siahe, jadi mereka tidak melakukannya. Menurut mereka, jika ini terus berlanjut, jangan katakan apapun dalam 70 tahun, mungkin 30 hingga 50 tahun, orang-orang di sana tidak akan ada lagi. Karena kita bisa memuaskan mereka dalam lingkup kebijakan, biarkan saja alam mengambil jalannya. Ide mereka memang benar. Namun mereka tidak menyangka Desa Siahe akan memiliki penduduk desa baru bernama Henry. Bersamanya akan ada harapan dan kekuatan untuk menciptakan keajaiban. Ketika dia mendapatkan kontrak, Sing Feiwu menangis kegirangan, memandang Henry dan berkata, "Henry, terima kasih, Paman Desa Siahe. Saat itulah kita berubah." Henry tidak bangga. Dia juga tidak melupakan janjinya. Sing Feiwu mengangguk dengan penuh semangat dan pergi. Henry dan Guan Bitong tertinggal, bersambung.